Yang apa nih? Oh, oke, yang di situ aja ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Nah, ini kan waktu di apa? Di materi polinom kalian juga udah belajar ya tentang ini ya, diingat lagi nih. Yuk munculkan lagi. Ini pasti pakai rumus ya, kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat pasti menggunakan penjumlahan akar-akar min B per A sama perkalian akar-akar C per A. Nah, kemudian oke, ini Rio sudah menjabarkan yang X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu berasal dari X1 tambah X2 pangkat 3 ya. Nah, ini pakai polinom ya. Pakai binom Newton ya menjabarkannya. Diingat tuh yang pakai segitiga Pascal 1, 3, 3, 1 gitu. Nah, kemudian X1-nya dari pangkat tertinggi nyusut satu-satu ya. Kemudian X2-nya dari pangkat 0 tuh kemudian bertambah 1. Nah, kemudian ini difaktorkan betul. Kemudian pindah ruas. Oke, udah ya? Oke, nah ini dipindah ruas ke sana. Jadinya adalah K pangkat 3 dikurangi 9 K kuadrat. Nah, kemudian Rio, karena ini yang mau diminimumkan nilai ini ya, nah berarti dia yang boleh diturunkan ya. Iya, Bu. Kamu kenapa F? Ini berarti kamu misalin jadi Z aja lah. Jangan F. Kalau F itu fungsi. Oke? Ini pakai Z aja, Z aksen gitu ya. Jadi ini kita kasih lambang sendiri aja biar nggak panjang, oke? Nah, kemudian diturunkan betul sama dengan 0. Dapat, nah oke, kamu udah dapat 2 nilai K ya. Jangan langsung dipilih 0. Rio, kesalahanmu di sini nih. Harusnya apa? Kamu masukkan ke garis bilangan Rio nih, 0 sama 6. Kita lihat nih maksimumnya ada di mana, pakai garis bilangan gradien ya. Nah, gradien. Berarti uji pakai 1 ya. Nah, uji ke F, ke Z-nya, Z aksen ya. Uji ke Z aksen. Uji ke Z aksen. Nah, berarti Z aksennya kan tadi 3K kuadrat min 18K kan. Nah, berarti kamu masukkan 1 nih. Masukkan, berarti 3 min 18 tuh. Minus ya? Minus. Oke, berarti ini min, ini plus, ini plus. Nah, dia mintanya minimum. Minimum itu saat min kemudian plus ya. Nah, kalau ini ke sana kan ke sana tuh. Ini max nih. Ini 0 itu pembuat max. Nah, 6 inilah pembuat minimum. Begitu. Oke, Rio? Nah, Saya nggak ngerti pembuat max, pembuat minnya itu, Bu. ini nih tadi gradiennya min plus saat menentukan di garis bilangan min plus, paham? Gimana, Bu? Gimana? Saat menentukan min plusnya di di garis bilangan ini paham? Paham, Bu, paham, Bu. Paham itu. Oke, ya udah. Kalau plus artinya kan naik, jelas. Iya, Bu. Kalau min berarti dia turun, Iya, naik Bu. lagi. Nah, kalau nanjak kemudian turun itu bukit. Ini kan bukit. Kalau bukit pasti terbentuk maksimum, oke? Paham? Paham, Rio? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau habis min kemudian plus berarti ini lembah. Nah, kalau terbentuk lembah pasti terbentuk titik minimum, oke? Iya, Bu. Ya udah, dia mintanya yang minimum. Berarti yang terjadi lembah di mana? Oh, di X6. Jawabannya A, oke? Oh, oke, mengerti, Bu. Oke. Oke, Nah, Bu. Oke. pokoknya nih teman-teman, jangan di stop dulu nih. Kalau kalian udah dapat 2 nilai K atau 2 nilai X atau 2 ini pembuat stasioner ya, teman-teman ya. Ini adalah pembuat stasioner. Jangan langsung dipilih yang terkecil, belum tentu ya. Belum tentu. Yang persis kalian pakai adalah garis bilangan yang menentukan plus minusnya gradiennya. Jadi kalau petunjuk dia minimum adalah setelah min, di kirinya X itu adalah min, kemudian di kanannya X itu adalah plus, berarti terbentuk lembah. Nah, itu yang diminta. Tapi kalau nanti yang diminta maksimum, maka kita lihat di garis bilangan yang terbentuk bukit itu di mana. Nah, disitulah itu dapat nilai yang maksimum. Jelas ya?
Pokoknya nanti ingat nih, kalau udah dapat nilai K atau nilai X, jangan langsung dipilih yang kecil, belum tentu ya. Seperti kayak misalnya memproduksi barang juga nih. Apakah memproduksi barang kalau barangnya semakin sedikit biayanya semakin sedikit juga belum tentu gitu. Tergantung grafiknya, tergantung persamaan fungsinya. Paham ya, teman-teman ya? Maka cek yang paling utama adalah ini, garis bilangan itu utama untuk menentukan apakah kita dapat maksimum atau dapat minimum gitu. Oke, jelas Dio? Jelas Bu, makasih Bu. Oke. Ya, ada lagi? Katanya tadi kamu banyak. Ini masa saya lagi Bu langsung Bu. Ya udah, yang lainnya dulu. Nih, siapa tahu ada yang mau tanya. Silakan. Adakah yang lain? Belum ada Rio. Kamu lagi nggak apa-apa. Bener ya Bu? Ya. Yang lainnya sambil disiapkan pertanyaan lo ya. Oke, nomor 7. Apanya yang kamu tanyakan, Rio? Saya bingung habis gini diapain. Oke, ya. Sebentar. Ini kamu masukkan ke dalam ya. Dikuadratkan jadi pangkat 4. Oke, terus kamu turunkan wait. Ada yang tertinggal. 4x pangkat 3 plus 8x. Benar? Rio? Iya nggak, Rio? Lupa deh. Oh iya Bu. Nah, Iya, kalau bener. A, U pangkat N, Y aksen adalah A kali N, U pangkat N-1 kali U aksen. Nah, U aksennya kamu ketinggalan. Nah, oke. Kemudian, dia meminta syarat naik. Nah, syarat F naik. Jika Y aksen lebih besar dari 0 dong. Ini kemonotonan grafik ya. Nah, ya udah kamu masukkan nih Y aksennya tadi adalah berarti 4x pangkat 3 plus 8x per 2 akar x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Gitu ya. Kemudian ini harus lebih besar dari. Oke. Kemudian kita faktorkan nih. X, kemudian ini 4 ya, 4x aja ya. X kuadrat plus 2 per ini berarti 2x akar x kuadrat plus 2 ya. Plus 4 ya. X-nya coret nih. Iya kan? Nah, kemudian ini kan jadi pertidaksamaan pecahan ya, Rio ya. Nah, kalau menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, itu faktorkan pembilang, faktorkan penyebut. Oke? Nah, sekarang Rio kamu memfaktorkan x kuadrat plus 2. Ini sama dengan 0 ya, kita faktorkan. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Coba hitung nilai D-nya. B kuadrat min 4AC-nya. Berapa nih? B-nya 0. Berarti 0 dikurangi 4 kali 1 kali 2. Berarti min 8 ya. Nah, min 8 itu adalah negatif nih. Ini definite. Definite apa? Karena A-nya positif nih. X kuadratnya positif ya. Ini adalah definite positif. Definite itu artinya kalau D-nya negatif. Positif itu berasal dari nilai di depannya X kuadrat itu plus atau min. Kalau plus berarti definite positif. Artinya definite positif apa, Bu? Nilainya selalu positif. Nah, berarti di sini saya boleh ganti nih. Dia adalah pembilangnya selalu positif. Dibagi, penyebutnya selalu positif enggak nih, Rio? Ada nggak nilai X yang membuat penyebut ini harganya negatif?
Atau tidak ada tidak punya jawaban, ada nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak ngerti. Oh, ini kan sama nih, X kuadrat plus 4. Apakah kamu bisa memfaktorkan ini? Nggak Oh, bisa? nggak bisa, Bu. Ya udah, berarti ini selalu positif juga nih, apalagi akar kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ini ada nih, ini selalu positif nih. Kenapa? Karena X dikuadratkan, ya udah positif. Mau X negatif berapapun, kalau dikuadratkan positif. Ditambah 4, tambah positif lagi. Di akar positif, dikali 2 positif. Gitu kan. Ya udah, ini berarti plus dibagi plus, apakah hasilnya plus? Iya, selalu plus. Oh, berarti ini kan dia mintanya yang lebih besar dari 0, berarti selalu plus kan? Oh, berarti ini selalu naik dong. Kok kata-kata selalu naik nggak ada? Oh, berarti yang ini. Ini artinya untuk X semuanya dia akan naik. Oke? Jelas ya? Oke, Bu, jelas, Bu. Oke. Karena gini, dari tadi kita nggak dapat 2, min 2 nggak ada, akar 2 nggak ada, ya kan? Ya ini salah semua atasnya, pasti jawabannya yang gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, intinya nanti kalau kalian dapat dapat persamaan kuadrat nih setelah diturunkan, kemudian kok nggak bisa difaktorkan, ya cek pakai diskriminan. Kalau nilai diskriminannya negatif, lihat lagi nilai A-nya. A itu adalah koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadratnya plus, berarti dia definit positif, berarti harganya selalu positif. Kalau dia definit negatif, A-nya negatif ya, di sini misalnya min X kuadrat itu, maka dia definit negatif, harganya selalu negatif, gitu ya. Jadi definit positif itu grafiknya melayang di atas gitu. Ini yang definit positif. Kalau definit negatif, itu kalau grafiknya melayang di bawah. Nah, ini nilai D-nya kurang dari 0, nilai A-nya juga kurang dari 0. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus ingat lagi pembelajaran waktu kelas 10. Oke, teman-teman sebelum Rio stop yang ini, soal ini, apakah ada yang mau meyakinkan dulu, memastikan apakah kalian sudah paham belum tentang soal ini? Silakan. Bu, maaf, Boleh. masih kurang nangkap kenapa hasil bisa terdefinisi gitu, Bu. Yang mana, Aurel? Ini kan nomor 7 kan jawabannya hasil akhirnya itu kayak min tidak terdefinisi. Oh, oke. Ini ya. Kenapa nggak tidak terdefinisi gitu? Ini bukan tak terdefinisi, tapi besar tak terhingga ke kiri. Min tak terhingga ya, bacanya ini min tak terhingga, sampai plus tak terhingga, nggak ada batasnya kanan kirinya. Oke, Aurel? Oke, jadi kalau bukan tidak terdefinisi itu bentuk seperti ini, 5/0. Ini tidak terdefinisi. Atau tak terhingga dibagi tak terhingga, ini tak terdefinisi. Tapi kalau infinity doang itu tak terbatas bacanya. Paham, Aurel? Oke. Cuma saya bingung kayak masih kurang nangkap kenapa bisa tak terbatas gitu. Oke, nah ini perhatikan. Kan dia bilangnya tadi pembilang tadi kan kita udah cek dari sini ya, definit ternyata dia definit positif nih, X kuadrat plus 2. Oh, berarti untuk X berapapun yang kita masukkan di pembilang ini, harganya selalu positif. Oke, nah ini saya tulis di sini. Ini selalu plus, kemudian penyebutnya. Nah, tadi X kuadrat plus 4 tadi kan mirip dengan X kuadrat plus 2 ya. Diskriminannya juga positif kan? Nah, ini juga selalu positif. Nah, apakah selalu positif dibagi selalu positif itu hasilnya pasti positif? Iya, betul. Nah, ini kan selalu dia. Nah, karena dia selalu, padahal naik kan syaratnya kalau Y aksennya itu selalu positif kan? Ya nggak? Nangkep ya, Aurel ya? Nah, dari analisa soal kita ternyata pembilangnya selalu plus, penyebutnya selalu plus, maka hasil baginya juga selalu plus. Oh ya udah, ini dia aksennya berarti nggak ada minnya, berarti dia artinya selalu naik. Ini selalu naik. Atau ya udah, kata lainnya adalah untuk X min tak terhingga sampai X tak terhingga ke kanan ke kiri itu adalah naik terus. Gitu.
Paham ya, Aurel ya? Oh, oke Bu, mulai paham. Oke, ya. Makasih Bu. Yo, ada lagi? Jangan di stop dulu, Rio. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya lagi tentang ini. Ya, silakan teman-teman. Sampai paham betul loh ya. Silakan. Bu, tadi saya masih belum ngerti. Yang Pas, mana? di Nanti. aksennya tuh dimasukin ke syarat naik. Habis itu sampai ke hasil akhirnya gitu saya masih belum paham. Sampai oke, ya. Kita ulang lagi ya, pelan-pelan supaya gampang dicerna. Sebentar. Tadi adalah saya ambil hasil akhirnya ya. Ini dibagi 2. Oke. Rio boleh di stop, saya mau buka whiteboard biar lebar. Oke. Tadi bentuknya adalah sebentar. Tadi kita dapat 2 dalam kurung x kuadrat plus 2 dibagi akar dari x kuadrat tambah 4 lebih besar dari 0. Itu ya. Gavi, ini y aksen lebih besar dari 0 ya, syarat naik. Oke? Ya. Nah, ini kan pertidaksamaan pecahan ya. Pertidaksamaan pecahan. Nah, cara menyelesaikannya adalah faktorkan. Nah, kita faktorkan pembilangnya. Kok bentuknya x kuadrat plus 2 ya? Nggak bisa nih. Oke. Nah, kemudian kita ambil dulu nih pembilang. Karena 2 itu bukan x, maka tinggalin aja. Kita konsentrasi pada x-nya aja. Nah, ini kita faktorkan. Ini kita sama dengan 0 ya, karena kan kita mau memfaktorkan tuh. Memfaktorkan tujuannya adalah mencari pembuat nolnya. Nah, kok nggak bisa difaktorkan? Cari, ini saya kasih keterangan. Tidak dapat difaktorkan. Apakah benar nggak bisa difaktorkan? Kan kadang kita nggak yakin ya, apakah jangan-jangan saya nggak nemu x-nya gitu kan. Maka cari nilai d-nya. D kuadrat min 4ac. Nah, kita dapat nih nilai d-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. Jadinya adalah min 8. Min 8 itu kurang dari 0. Kemudian nilai a dari sini ya, koefisien x kuadratnya itu 1. Ini lebih besar dari 0. Nah, kasus seperti ini berarti gambar grafiknya melayang ke sini. Nah, ini konsentrasi, ini adalah y aksen ya, ini tentang gradien nih. Oh, gradiennya itu selalu di y positif nih. Berarti dia ini adalah y aksennya selalu positif. Karena dia melayang di atas ya. Gavi, yang ini jelas? Gavi? Yang ini paham? Maaf Bu, tadi Paham. bisa diulang Bu? Maaf, tadi ada ya, mama saya manggil Bu. Oh, oke. Nih. Ini kan dari kita harus memfaktorkan nih dari keseluruhan pertidaksamaan ini ya. Nah, satu-satu nih karena ternyata kok langsung difaktorkan di sini susah. Kita ambil dari pembilang dulu nih, x kuadrat plus 2. Difaktorkan kok nggak bisa. Nah, jangan-jangan kita yang nggak bisa memfaktorkan nih. Nggak ketemu x-nya. Kita cari nilai d supaya kita yakin ya. D kuadrat min 4ac-nya, oh ternyata minus. Nah, kalau d-nya minus, kemudian a, kita lihat koefisien x kuadrat ya. Hanya 1 positif ternyata. Oh, berarti grafiknya melayang di atas nih. Konsentrasikan pada y aksen. Ini kita lagi mengerjakan y aksen kan. Nah, ini berarti y aksennya selalu positif. Oke. Nah, sekarang penyebut. Penyebutnya adalah akar x kuadrat plus 4. Nah, berarti kita ambil yang x kuadrat plus 4-nya. Ini faktorkan. Faktorkan ya. Faktorkan lagi. Kita bisa nggak faktorin? Kok nggak dapat? Langsung aja D-nya kita cari. Kalau misalnya kok susah nyari faktornya gitu ya. Coba kita hitung. 0 min 16 ya. Nah, ini kurang dari 0 lagi. Oh, ini definite lagi nih. Kita lihat nilai A-nya berapa? 1. Oh, ini berarti lebih besar dari 0. Ini selalu positif lagi ya. Ini grafiknya melayang di atas lagi. Ini Y aksennya juga selalu
plus. Nah, paham dari penyebut dan pembilang, Gavi? Oke. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke bentuk kita tadi yang 2x kuadrat plus 2 dibagi akar x kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 0 kan? Ini pembilangnya tadi sudah dikatakan selalu positif. Nah, penyebutnya tadi juga sudah dikatakan selalu positif. Apakah positif dibagi positif hasilnya positif? Ya. Ya, betul. Ini selalu positif. Nah, padahal dia mintanya naik. Syarat naik kan lebih besar dari 0. Plus itu kan lebih besar dari 0 ya. Nah, artinya apa? Dia grafik selalu naik. Naik. Nah, selalu naik artinya apa? Tidak pernah turun. Nah, selalu naik keterangannya apa? Ya, dari min tak hingga sampai tak terhingga dia naik terus begitu. Gavi, apakah paham? Jelas? Masih. Oke, ya. Ada lagi, teman-teman? Saya stop ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Nomor 9. Oke. Ya. Yang kamu bingung apanya nih? Saya bingung, Bu. Ini infonya diapain, Bu? Dari dapet ini, itu tuh dari mana, Bu? Maksudnya kayak bisa diapain dari dapet ini? Ini loh, kata-kata ini, stasioner, itu artinya apa? Rio. Berarti ya aksennya sama dengan 0, Bu. Ya. Stasioner jika Y aksen sama dengan 0. Ya udah turunin dulu tuh. 3x kuadrat, terus min? Itu, Bu. Min 6x plus K. Iya, Bu. Oke, ini sama dengan 0. Nah, kan dia bilang ini adalah salah satu titik stasioner. Nah, artinya stasioner apa? Kalau X-nya kamu masukkan ke sana, ya hasilnya 0 kan? Nah, berarti 3 kali min 3 kuadrat dikurangi 6 kali min 3 ditambahkan, nanti ketemu K-nya nih. Nah, kan dapat tuh. Ya nggak, Rio? Nah, ini X-nya jadi masukin, Bu, ke sini, Bu. Kan ini udah jelas titik stasioner, kita ambil X-nya aja. Nanti hasilnya 0. Kan dia stasioner. Jadi masukin ke X-aksen ini, Bu. Ini, Bu. Ke sini. Betul, ke sini. Sama dengan 0 gitu, Bu. Iya kan, stasioner. Heeh. Dapat kan K-nya berapa tuh? Ini, Bu. 45 dong, Bu. Iya nggak sih? Beneran. Kamu Min ya, harus Bu? hati-hati. Nah. Ya udah dapat nih. Ini dong. Ya, terus ini dapetnya mana ini? Dapat Ya dari mana? udah min kan yang penting K dan M. Loh, kayaknya yang min 45 kan cuma 1. Ya udah pasti ini. Nah, kalau nanti ternyata min 45 banyak, Bu. Berarti harus ngitung M. Nah, ini tadi min 45 ya. Sekarang kita hitung M-nya. Caranya gimana, Bu? Titik ini lengkap, masukkan ke fungsi lengkap dong. Gitu. Kan tadi kayaknya aku udah dapat. Berarti Y-nya adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat min 45X tambah 2 dong. Nah, sekarang masukkan tuh min 3, M. Berarti Y-nya M ya. Berarti min 3 pangkat 3, min 3, min 3 pangkat 2, min 45 kali min 3, tambah 2. Udah, nanti ketemu M-nya. Oke? Rio paham? Ngerti. Oke. Pokoknya petunjuknya pasti ada. Stasioner jangan lupa tuh syaratnya apa. Kemudian, kan gini, Rio, kalau kamu langsung substitusi titiknya ke fungsi aslinya, pasti dapat 2 variabel dong. Ya, iya, Bu. Iya, nah itu yang bikin kadang, aduh, kemana lagi gitu kan. Maka manfaatkan yang diketahui petunjuknya dulu. Oh, stasioner turunin aja dulu. Oke? Oke, Bu, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Yuk, silakan. Ada lagi? Sudah kembali 2 Ijel. Oke. Tadi Ijel.
Tadi Egi ya. Oh, ini Ucal udah kemarin dong. Satu siapa nggak tahu siapa yang hilang belum kembali. Oke ya teman-teman yuk. Silahkan bertanya lagi. Soal dari modul masih banyak loh ya, yang soal-soal kita tuh pastikan per soal itu punya karakteristik masing-masing loh ya. Jadi bacanya yang jeli ya. Jangan ketipu soal pokoknya. Nomor berapa? Nomor 10. Oh, nomor 10. Ya udah kamu ke ini aja. Langsung ke soal yang beda. Kalau ini kan nanti bisa dibaca sendiri ya. Kamu ke soal apa? Soal latihannya. Yang ke bawah. Bismillah. Terus. Kan di modul ada juga soalnya. Nah, stop. Nomor 8, nomor 9 kayaknya. Coba kamu zoom tuh. Nomor 8 ini ya, Bu. Nah, seperti nomor 8. Bentar. Fungsinya apa? Sebuah parabola, Y sama dengan min X plus 2X kuadrat. Ini belum dibahas kan? Belum ya, teman-teman? Oke. Priscilla, kamu catat fungsi Y-nya. Sekarang saya sharekan pakai whiteboard biar lebar. Tunggu sebentar, Bu. Min X plus 2X kuadrat. Oke, ya. Saya buka whiteboard di sini. Nomor 8 tadi ya. Oke. Parabolanya apa tadi? Min X plus 2X. 2X kuadrat ya? Ya. Oke. Nah, kita gambar dulu nih parabolanya ya. Kalau parabola pasti dia punya simetrisnya ya. Simetris. Jadi kenapa cerita mengebor gunung atau membuat jembatan, kita selalu memakai parabola karena dia yang mempunyai bentuk yang simetris gitu ya. Jadi kalau membuat jembatan pasti membuat yang simetris supaya nggak doyong ke kanan, doyong ke kiri, nanti gampang rubuhnya gitu kan. Kena gempa dikit, keinjek atasnya dikit gitu, udah peot gitu ya. Nah, maka kita selalu fungsi parabola nih yang kita pakai. Nah, kita dari simetri lipatnya dulu. Simetri lipat. Atau sumbu simetri ya, waktu kelas 10 nih. XP. Nah, itu XP adalah min B per 2A. Nah, berarti di soal kita kan persamaan kuadrat itu selalu bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Nah, berarti B-nya berapa? Koefisien X-nya tuh min 1 ya. Berarti min 1 dibagi 2 kali A-nya berapa? Nih, X kuadrat gitu kan. 2. Berarti min jadi 1/4 ya. Priscilla? Oke, ini simetri lipatnya. Nah, kita cari pasangannya, JP-nya ya. Nah, ini substitusi aja ke fungsinya, hasilnya. Berarti min 1/4 ditambah 2 kali 1/16 ya. 1/16 1/8. 1/8 sama 1/4 lebih gede 1/4, berarti minus 1/8 ya. Priscilla? Oke. Nah, habis itu kita buat tabelnya. Kok miring-miring ya? Buat tabel X, Y. 3 kolom aja nih. Di sini simetri lipatnya di tengah. Nah, habis itu kan simetris tuh. Berarti kita ke sini 1/4 nih, 0 berarti ya. Ke sini 1/4 berarti setengah. Yang simetris ya, Priscilla. X-nya sembarang kalian, pokoknya yang tengah itu adalah yang sumbu simetrinya. Kemudian ke kanan ke kiri jaraknya harus sama, terserah kalian ngambilnya berapa. Gitu. Nah, kalau 0 masukkan ke Y-nya ya. Ke Y-nya itu masukkan ke kurvanya. Oh, ini 0, kalau ini 0 berarti kan simetris kan? Pasti kanan kirinya min 1/8 selalu sama. Nah, kemudian kita gambar nih. Gambarnya berarti dia ke bawah ya.
Ini kok biar saya pakai garis lurus aja. Iya, pakai ke bawah. Oke, ini satu segini ya. Ini setengah, seperempat. Oh, masih kecil juga. Oh, ke bawah sih. Ini setengah ya, seperempat, seperlapan. Ini satu. Berarti ini setengah, ini seperempat. Seperempat, 0 sama 0. Seperempat sama seperlapan di sini. Kemudian setengah sama 0 di sini. Ya udah tinggal dilengkungkan ya. Parabola kita itu ini. Nah, oke. Kemudian kita membuat persegi panjang di antara kurva dan sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini nih berarti. Nah, ini adalah persegi panjang yang diminta. Oke. Nah, sekarang kita ambil sebuah titik yang pertemuan antara persegi panjang kita dan kurva kita. Nah, kita ambil yang di sini ya, yang lebih jauh dari sumbu Y. Di sini itu misalnya titik C itu X, Y. Nah, Bu, buat apa titik C-nya? Kan kita mau cari luas dari persegi panjang ya. Berarti kita butuh panjangnya persegi panjang sama lebarnya persegi panjang. Gitu ya, Priscilla ya. Oke, nah berarti kalau titik C itu koordinatnya X, Y, letaknya adalah dia di salah satu titik sudutnya persegi panjang. Maka ukuran yang di sini ini berapa nih? Yang ini, Priscilla. Yang ini ya. Kelihatan nggak nih? Jarak dari sini ke sini ini apa? Berapa, Bu? Seperempat. Bukan seperempat. Seperempat itu yang di sini nih. Jarak dari sumbu Y ke sini nih seperempat. Nah, kalau yang ini persegi panjang kita, tingginya persegi panjang kita nih, tingginya berapa? Oh, tingginya min 1/8. Min 1/8 itu di sini nih. Ini yang ini. Ini min 1/8. Ini sampai di sini loh nih. Bismillah. Ini Y dong. Oke. Paham ya? Oke. Nah, kalau kalau luas persegi panjang misalnya saya kasih di sini titik A, B, C, D gitu ya. Nah, berarti luas A, B, C, D itu adalah panjang kali tinggi ya. Saya pakai tinggi aja deh. Nah, sekarang panjangnya itu berapa ya, Priscilla? Panjangnya ini jarak dari sini sampai sini ya, A ke B ini ya. Ini berapa nih? AB sama dengan panjang ya, sama dengan apa nih? Priscilla, kebayang nggak? Belum lagi, Bu. Belum, oke. Ada yang tahu kira-kira jarak A ke B itu sama dengan apa ya? Ada yang tahu? Kenan? Kira-kira jarak dari A ke B itu panjangnya berapa? Kan kita butuh tuh buat nyari luas persegi panjang ABCD ya. Jarak dari A ke B itu berapa? Kita nggak ada angka sama sekali tuh, adanya X sama Y ya. Itu kan Bu pakai simetri lipat itu kan? Oke, ya benar yo. Jadi pakainya adalah ini kan simetri lipat nih. Saya pakai warna hitam ya. Simetri lipatnya adalah di 1/4 ini kan. Nah, fungsinya simetri lipat itu apa? Ini adalah XP. XP itu jarak dari sumbu Y ke sini ya. Nah, perhatikan teman-teman, fungsinya XP itu buat apa? Kan tadi saya bilang parabola itu selalu simetris. Kalau persegi panjangnya itu yang diapit oleh sumbu X dan kurva,
berarti persegi panjang kita juga terbelah menjadi 2 sama besar oleh XP, ya enggak? Nah, yang ini pasti sama panjang dengan ini. Betul ya? Priscilla, Phil? Iya, Bu. Oke, nah berarti kalau kita mau cari panjang A ke B, kita butuh bantuan ini dulu. Nah, tadi letak C itu di mana? Di sini, berarti dia jarak dari, nah ke sini ya, ke titik C ya, ke titik B berarti. Nah, ini adalah sejauh X. Yang ini adalah X. Yang ini sejauh XP. Nah, berarti kita bisa nyari nih jarak di sini, betul? Priscilla, coba. Yang saya bunderin warna merah itu jaraknya jadinya apa, dikurangi apa, atau apa ditambah apa? Kurang X. X sama dengan XP, Bu. Kok sama dengan? Ini Kurang XP nih. Oke, X dikurangi XP ya. Karena X yang lebih panjang ya. Nah, kita setengah AB itu dapatnya adalah X dikurangi XP. Berarti AB itu sama dengan apa? Priscilla? AB sama dengan X. Kok X? A ke B, yang ini nih. Dua kali ya, X pen XP. Nah, ya udah, ini kita masukkan ke sana nih. Jadinya panjang kita adalah 2 kali X min XP-nya kan tadi kita punya 1/4 ya kan? Masukkan aja 1/4. Tingginya siapa? Y. Lah, Y-nya apa? Oh, Y-nya ini, ganti aja sekarang. Jadi luas AB CD dalam variabel X ya. Nah, ini kali ke dalam nih. Berarti 2X min setengah ya. Dikali Y-nya adalah min X plus 2X kuadrat. Apakah nangkap Priscilla sampai ini? Iya, Bu. Oke. Nah, karena kan yang diminta adalah luas persegi panjang maksimum ya, Priscilla ya. Pertanyaannya, oke, berarti inilah yang diturunkan sekarang. Kita kali pelangi aja deh. Ya, biar nggak usah pakai rumus perkalian. Kaliin, Priscilla. Jadinya adalah min 2X kuadrat ya, kali pelangi. Ini kali ini berarti plus 4X pangkat 3 ya. Ini jadi plus setengah X, ini dikali ini min X kuadrat. Tuh, Priscilla? Ya, Bu. Oke. Jadi kita sederhanakan yang pangkatnya sama ditambahin. 4X pangkat 3 min 3X kuadrat ya, plus setengah X. Nah, teman-teman, inilah yang boleh diturunkan. Oke, agar luas ABCD maksimum, maka L aksen X harus sama dengan 0. Nah, ya udah turunkan. 12X kuadrat min 6X plus setengah sama dengan 0. Nah, ini gimana caranya nih? Bagi 12 aja deh. X kuadrat, atau kalian pakai rumus ABC juga boleh ya. Ini kalau difaktorkan biasa susah. Ini jadi min setengah X sama dengan ini min 1/24 ya. Karena dibagi 12 ya. Terus pindah ruas. Habis itu ini saya pakai kuadrat sempurna nih. X min 1/4 kuadrat sama dengan 1/16 dikurangi 1/24. Habis itu ini dikurang dulu ya. Kemudian di akar ya. X min 1/4 sama dengan plus minus akar dari Priscilla 1/16 dikurangi 1/24 jadinya 1/4 berapa? Pernya berapa ya? 16 sama 24 itu
16 itu adalah 8 kali 2 atau 2 pangkat 4 ya. Kalau 24 itu 8 kali 3 berarti 2 pangkat 3 kali 3 berarti 16 kali 3. 16 kali 3 berapa, Priscilla? 48 ya? Betul? Ya, Bu. Oke. 48 dibagi 16 itu berapa? 3. 3 ya? Ya, Bu. Oke. Kalau 48 bagi 24, 2. Oke, berarti 1/48 ya. Nah, kemudian kita dapat X-nya nih. X sama dengan berarti 1/4 plus minus. Kalau akar 1/48 itu berapa ya, Priscilla-nya? 1 per 1 per itu jadiin pangkat, Bu, akarnya. jadikan enggak, akar 48 itu berarti 4 akar berapa? 4 akar 3 ya, betul? Oh, ya, Bu. 4 akar 3. Nah, berarti kita dapat X-nya nih. Karena titik C ada di sebelah kanan tuh, berarti X-nya yang besar ya. Berarti X-nya adalah yang 1/4 ditambah 1/4 akar 3 nih. Nah, akar-akaran kan. Kemudian Y-nya dicari dulu nih. Masukkan ke sini ya. Oke, Priscilla. Nah, nanti ketemu Y-nya. Habis itu baru masukkan ke sini. Kita dapat luasnya, luas maksimumnya. Paham ya? Jelas ya? Oh, jadi cari panjang sama tingginya dulu ya, Bu. Terus 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 di ini. Enggak, ini kan udah diturunkan. Ini udah diturunkan nih, Priscilla. Diturunkan, udah dapat X-nya nih. Nah, kita pakai X yang positif ya. Bukan positif, dua-duanya positif nih. Kita pakai yang plus. Kenapa? Karena kita mengambil titik C-nya ada yang di sebelah kanan ya. Bukan yang di sebelah kiri tuh. Gitu. Nah, nanti X ini disubstitusi ke persamaan kurvanya supaya dapat Y-nya. Oke. Nah, kalau udah dapat Y-nya, ya udah kemudian masukkan ke sini. Ke luasnya, karena yang ditanya adalah luas maksimumnya berapa gitu kan. Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Yang lainnya apakah ada yang mau bertanya nih tentang soal ini? Silakan yang belum yakin tadi dari penjelasan saya boleh ditanyakan lagi. Jadi intinya tadi kan parabola itu kita butuh simetri lipatnya ya. Nah, inilah yang terpenting nanti buat menentukan panjangnya terutama ya, teman-teman. Makanya adalah simetri lipatnya, XP-nya. Jadi ini kalian, ini saya pakai kuadrat sempurna ya. Ini kuadrat sempurna. Kalau kalian nggak terbiasa pakai kuadrat sempurna, pakai rumus ABC boleh. Rumus ABC itu yang apa? Yang min B plus minus akar apa ya? Harus dipastikan, soalnya saya juga nggak hafal nih rumus ABC. Makanya saya lebih suka pakai kuadrat sempurna, nggak usah hafalin rumus. Yang penting triknya dapat gitu. Oke? Yang ini jelas soal ini, teman-teman? Bisa ya? Oke. Saya stop. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini kan setengah tabung kan, Bu? Berarti otomatis rumus volume dikaliin setengah dong, Bu? Ya, betul sekali. Nah, tapi nggak dapat, Bu, jawabannya, Bu, saya. Serius. Bentar. Kamu udah pakai turunan? Oke.
Yang ditanya apa? Ini kan udah dapat nih R-nya. Yang ditanyakan jari-jarinya, Bu. Yang ditanya. H-nya ya? Oh. Iya, terus saya bingung cari H-nya gimana, Bu? H itu apa tadi? Ini ya, udah dapat ya? Nah, ini nggak dapat ya, nggak ada jawaban, Bu. Oke, sebentar. Kan tadi, ya kok ini kenapa dibagi ya? Rima, kamu loh. Kan harusnya 250 dibagi R kuadrat. Ini adalah H. Rio. Loh, kenapa 250, Lah, Bu? ini kan dibagi 2. Berarti kalau ke sana dikali dong. Kau bercanda. Aduh. Nah, ada ya? Ada nih. Rio nggak teliti kamu. Hati-hati. Tapi caranya udah bener kan, Bu? Udah, cuman kamu nggak teliti. Oke. Oke, Bu. Oke, ya. Makasih, Bu. Jangan stop dulu. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan nih soal ini? Mumpung Rio tanya. Kalau Rio udah nyoba sendiri nih, jadi kalian yang siapa tahu dari awal ada yang mau tanya, oh itu kenapa seperti itu? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya, yakin ya? Oke, nggak ada. Rio boleh di stop. Oke, yuk pertanyaan lagi. Nomor 22. Oke. Agak di zoom Rio. Oke, udah. Kelihatan kan, Bu? Kelihatan. X-nya itu apa? Unit barang. Oke, barang. Ini biaya apa? Totalkah atau per unit, Rio? Memproduksi per unit, Bu, berarti. Ya kan? Ada kata-kata per unit? Nah, ini kamu memproduksi X Nggak unit barang. ada. Nah, Biayanya loh, biayanya. Oh iya, ya nggak tahu lah, ya gitu. Ini biaya total. Berarti bukan biaya produksi, Bu? Enggak, biaya produksi total. Sorry. Sebentar, kesel. Oke, nih. Dia bilangnya kan suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya bla 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 bla. Terus titik rupiah titik. Oh, berarti di sini nggak ada kata-kata biaya bla 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 rupiah untuk tiap unitnya. Nah, nggak ada kata-kata itu di belakang kalimat, Rio. Jadi ini adalah biaya total. Paham ya? Paham? Bentar, Bu, hapus dulu, Bu. Oke, ya. Nah, berarti ini nggak usah dikali X. Ya udah langsung jadi BX. Nah, jadi 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Nah, ini udah biaya total ya. Jadi, teman-teman baca soalnya yang teliti. Logika bahasa ya. Jadi, kalau misalnya biaya ini diikuti kata per unit barang di sebelum titik kalimatnya enggak. Kalau enggak berarti dia artinya udah biaya total. Jadi dia untuk memproduksi X unit barang itu biayanya ya segitu. Itu udah totalnya gitu. Jadi totalnya dia tersirat ya, enggak langsung tersurat. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah semua hasil produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 5.000 tiap unit. Nah, ada kata tiap unit mengikuti di ekornya. Artinya dia adalah harga jual ya per unit. Nah, itu adalah 5.000. Nah, perhatikan teman-teman. Satuan biaya itu rupiah. Oh, ini rupiah juga. Jadi jangan dicoret nolnya ya, biarkan aja. Nah, kemudian karena dia biaya total, maka kita harus mencari pendapatan total ya, total pendapatan. Nah, total pendapatan berarti pasti jualannya kan semua terjual kan?
Berarti ini 5.000 harus dikali X. Jadi 5.000 X nih total pendapatan, ini rupiah lagi. Oke, yang ditanya apa? Dia kata-kata stasioner adalah maksimum nih. Maksimumnya di mana? Keuntungannya. Nah, apakah fungsi keuntungan kita udah punya? Belum. Baru fungsi biaya sama pendapatan nih. Berarti harus membuat fungsi keuntungan ya. Nah, laba. Laba itu selalu total pendapatan dikurangi total biaya ya. Biaya total. Nah, baru kemudian kita nyatakan dalam LX ya, karena ini sudah total semua. Berarti 5.000X dikurangi, jangan lupa ada kurungnya ya, 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat, itu kurung. Nah, baru kemudian kita rapikan tuh. Urutkan ya derajatnya ya, ini min 10X kuadrat. 5.000 dikurangi 1.000, 4.000X dikurangi 9.000. Nah, teman-teman, karena dia mintanya keuntungan maksimum, nah fungsi laba inilah yang boleh diturunkan ya. Agar laba maksimum, maka L aksen X sama dengan 0. Nah, turunkan aja, udah Rio. Nanti ketemu X-nya, karena yang ditanya adalah keuntungannya berapa, X itu substitusi ke fungsi laba. Oke? Rio? Udah ngerti Bu sampai sini. Saya cuma keliru di sini doang Bu yang kemarin. Tadi makanya nanti per kalimatnya, per kata-katanya harus benar-benar dilihat ya. Biasanya kalau gini, kalau dia biaya per unit nanti di sebelum rupiah ini, sebelum titik ini setelah rupiah, dia akan menyebutkan ini kayak ini tiap unitnya gitu. Kalau nggak ada berarti artinya dia total gitu ya, Rio ya. Oke Bu. Oke. Nah kemudian Rio, kamu udah buka modul belum? Maksudnya buka modul? Modulnya kamu langsung switch ke modul coba. Nomor 13. Bentar Bu. Buka modulnya terus kamu switch langsung supaya coretannya masih ada. Nomor 13 soal cerita ya Bu? Betul. Ya, Bu. Bentar Bu. Ya tetap hilang Bu. Oh iya hilang ya. Ya udah nggak apa-apa. Coba kamu zoom. Nah, perhatikan teman-teman nomor 13. X-nya siapa? Unit barang masih sama. Per harinya nggak usah pedulikan ya, karena X-nya itu di unit bukan hari. Oke. Kemudian, nah ini biaya. Rupiah titik. Oke, ini juga biaya total. Nah, kemudian baca lagi nih. Dia mintanya adalah minimumnya ada di mana? Biaya produksi per unit. Oke, teman-teman. Karena dia mintanya biaya produksi per unit mencapai minimum, maka yang boleh diturunkan adalah biaya produksi per unit. Oke, paham? Jangan pernah kalian menurunkan biaya total. Oke ya. Jadi kita mencari B dulu, B per unit. Berarti biaya total ini, biaya total dibagi X dulu. Nah, maka kita dapat X kuadrat min 2000X ditambah 3 juta. Nah, baru inilah yang boleh diturunkan ya. Agar biaya produksi per unit minimum, maka, nah B inilah yang harus diturunkan ya. Maka B aksen sama dengan 0. Nah, ya. B aksen sama dengan 0. Jadi jangan BX yang kalian turunkan. Berarti kita dapat ini yang kita turunkan. Jadi 2X min 2000 sama dengan 0. Nah, berarti dapat X-nya adalah 1000 unit. Yang ditanya apa? Hitunglah banyak barang. Oke, berarti
supaya biaya produksi per unit minimum, berarti dia harus produksi barang sebanyak 1.000 unit tiap hari. Nah, per hari. Paham, Rio, bedanya? Paham, Bu, paham. Oke. Jadi benar-benar detail bacanya ya. Ini masih per unit atau sudah total, kemudian yang mau diminimumkan itu tentang apa, persamaan apa, kemudian dia mintanya per unit atau totalnya gitu supaya nggak keliru siapa yang diturunkan. Oke, Rio boleh di stop share. Silakan, apakah sudah muncul pertanyaan lagi? Sebentar, ini tadi kan bukannya 5.000 dikurangi 1.000 itu plus 4.000, 4. Oke, Bu, saya salah hitung, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Rio, kelemahanmu adalah nggak teliti. Oke. Nah, jadinya kan plus kan. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke laba ya, karena yang ditanya laba berapa. Ya, dimasukkan ke fungsi laba yang ini. Nah, L200 yang ditanya. Oke, Bu, udah ngerti, Bu. Oke, ya. Makasih, Bu. Ya. Yang dipilih ya. Ingat